Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang dan salam hormat kepada Bapak Sarjono SPD selaku mentor pada seminar MOJP 3K. Dan yang saya hormati semua teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada acara seminar kali ini. Saya Ayu Triapsari selaku moderator yang akan membantu acara seminar MOJP 3K Saudara Lantulan Wifadana SPD. Sebelum mulai acara, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga acara ini menjadi bermanfaat untuk kita semua serta dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilakan. Amin. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara seminar MOJP 3K kali ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara kedua adalah sesi presentasi, acara ketiga sesi tanya jawab, acara keempat adalah sesi masukan dari mentor, dan acara terakhir adalah penutup. Memasuki acara kedua atau acara inti yaitu sesi presentasi, waktu yang diberikan adalah 15 menit. Kepada Saudara Lantulan Wifadana SPD, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Sarjono selaku mentor, dan terima kasih kepada Ibu Ayu selaku moderator, dan terima kasih juga kepada teman-teman seminar MOJ kali ini. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta. Sebelum memasuki ke materi, perkenalkan, nama saya Lantulan Wifadana. Saya lahir di Surakarta 3 September 1991, beralamat di Kerteng RT 02 RW 10 Lawean Kota Surakarta. Untuk pendidikan terakhir saya itu di Unisri, yaitu bidang bibir konseling, dan ini insya Allah saya berproses di PPG piloting ketiga di Universitas Surakarta, dan saya mau doanya semoga lancar semua. Dan sebelum bergabung di SMP 24, saya mengajar di TK. Yang pertama di TK Nuraini, yang kedua di TK Abadaiba. Dan kemudian saya bergabung di SMP 24 Kota Surakarta sebagai guru bimbingan konseling. Nah, di orientasi P3K kali ini dilaksanakan melalui LMS, yaitu Soloasis secara daring. Diselenggarakan oleh BKPSDM Pemerintah Kota Surakarta, yang wajib diikuti oleh P3K, dilaksanakan dalam dua bentuk orientasi, yaitu melalui LMS Soloasis dan juga secara langsung di SMP di 24 Kota Surakarta. Maksud dan tujuan pertama, memahami pengetahuan sikap perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan pencapaian visi dan misi organisasi. Yang kedua, memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Yang ketiga, mampu mengaktualisasikan
kegiatan orientasi. Di sini ada dibagi menjadi 3 angkatan dan saya masuk di angkatan ketiga. Untuk materinya sendiri bisa dibaca ya. Di sini ada beberapa dari visi-visi sampai ke pengenalan nilai Pancasila. Untuk selanjutnya, visi dan misi SOTK atau Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi Kota Surakarta, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Selanjutnya, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakatan yang saling menghormati. Nah, untuk di visi misi SMP Negeri 24 Kota Surakarta, yaitu unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Untuk misinya, yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan prestasi akademik dan non akademik, meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak dan budi pekerti, mengembangkan budaya bangsa yang berkarakter, melaksanakan kegiatan untuk pelestarian lingkungan, menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mencegah pencemaran lingkungan, menyelenggarakan kegiatan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Untuk rencana kerja P3K, yang pertama, identifikasi isu. Yang pertama, pada proses pemberian layanan bimbingan dan konseling banyak timbul permasalahan siswa. Yang kedua, pemahaman siswa terhadap materi bimbingan konseling secara klasikal belum optimal. Yang ketiga, sekolah belum optimal memanfaatkan media sosial sebagai sarana layanan bimbingan dan konseling. Untuk mengangkat isu, yaitu belum optimalnya media sosial dalam penyampaian layanan informasi bimbingan dan konseling. Dari itu, saya mengambil gagasan besar isu, yaitu optimalisasi media sosial dalam penyampaian layanan informasi pada bimbingan dan konseling. Sasaran dan tujuan. Yang pertama, sasaran peserta didik SMP Negeri 24 Kota Surakarta. Tujuannya, yang pertama, tujuan dari pemerintahan ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana media sosial dapat dioptimalkan dalam penyampaian layanan informasi bimbingan dan konseling. Dan ini kami ingin memahami strategi yang efektif dan dampaknya terhadap pengguna. Rencana kerja jangka menengah P3K, yang pertama, identifikasi asesmen, yaitu guru BK memberikan berperan aktif dalam identifikasi siswa, menyebarkan form data konseling. Kedua, merencanakan kegiatan, yaitu konsultasi dan persetujuan kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Yang nomor tiga, membuat draft program kegiatan, yaitu langkah-langkah optimalisasi media sosial secara detail. Yang selanjutnya, mengoptimalisasikan media sosial dalam penyampaian layanan informasi dalam bimbingan dan konseling, yaitu dengan membuat konten-konten edukasi. Yang selanjutnya, melakukan evaluasi dari konten-konten yang telah kita buat. Di sini ada cara mengoptimalkan media sosial di sekolah. Yang satu, nomor pertama, membentuk tim media sosial. Dan di SMP 24 ini
alhamdulillah saya bergabung di tim kreatif SMP 24 Surakarta, dan di tim kreatif ini bertugas membuat konten-konten edukasi yang nantinya akan kita share ke orang tua atau netizen lainnya, khususnya ke siswa-siswa. Yang kedua, membuat strategi media sosial. Karena apa? Media sosial ini sekarang itu menjadi hal yang pokok bagi siswa-siswa. Jadi setiap hari itu lebih dari 2 jam lebih anak-anak itu di depan layar HP-nya. Yang ketiga, memproduksi konten secara berkala. Yang keempat, mengevaluasi konten. Di sini pentingnya pengoptimalan media sosial dalam penyampaian layanan informasi pada bimbingan konseling, yaitu optimalisasi media sosial dalam penyampaian layanan informasi pada bimbingan dan konseling merupakan aspek yang sangat penting. Dengan meningkatkan penggunaan media sosial, kita perlu memahami bagaimana platform ini dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi siswa. Selanjutnya, layanan informasi bimbingan dan konseling merupakan layanan yang penting dalam membantu siswa untuk memahami dirinya sendiri, mengembangkan potensi, dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Layanan yang penyampaian akurat, terkini, dan relevan kepada siswa tentang berbagai aspek kehidupan sekolah dan kehidupan pribadi mereka. Media sosial berfungsi sebagai jembatan antar konselor dan siswa. Dengan memanfaatkan platform ini, informasi dapat disampaikan secara cepat dan efisien serta menjangkau audiens yang lebih luas. Fokus pengoptimalisasian media sosial dalam bimbingan konseling. Yang pertama, ini bidang pengembangan pribadi. Yang kedua, bidang pengembangan sosial, bidang pengembangan belajar, bidang pengembangan karir, bidang pengembangan kehidupan berkeluarga. Yang terakhir, bidang pengembangan kehidupan beragama. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, meningkatkan keterampilan berkomunikasi pelajar dapat mengekspresikan diri, berbagai ide dan membuat konten kreatif. Memudahkan akses informasi pelajar dapat menyampaikan dan mengakses informasi dengan mudah. Meningkatkan kreativitas dan kemandirian, yaitu pelajar dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, berbagai proyek, dan mendapatkan perspektif global dari sesama pelajar. Yang selanjutnya, membantu dalam proses pembelajaran. Media sosial dapat dilibatkan dalam metode e-learning. Yang selanjutnya, membantu dalam pengumpulan informasi. Di sini pelajar dapat mengumpulkan informasi untuk membuat tugas melalui berbagai platform online seperti TikTok, Facebook, atau Instagram, serta YouTube. Selanjutnya, membantu dalam mengembangkan berbagai media sosial dapat membantu dalam pelaksanaan dan pengembangan minat belajar siswa. Contohnya di sini adalah produk dari konten yang berisi tentang inspiratif. Yang harapan dari konten inspiratif ini, anak-anak itu dapat menjadikan konten itu sebagai inspirasi, sebagai kedepannya, oh ya, aku harus berprestasi kedepannya. Itu. Yang selanjutnya, membantu dalam meningkatkan profesionalisme guru. Media sosial dapat membantu guru dalam meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan proses belajar. Ini adalah dokumentasi. Sebelum kita membuat konten, biasanya kita bertemu dulu dalam tim kreatif, yaitu menentukan tema tentang konten yang apa yang harus kita buat. Yang kedua, yaitu proses take video atau kita mengambil video dalam membuat konten edukasi. Di sini biasanya kita itu berkolaborasi dengan guru-guru, siswa, dan pihak yang lainnya seperti puskesmas, pemadam kebakaran, dan yang lain. Setelah hasil take video dan proses editing, selanjutnya kita unggah di sini di YouTube. Ini YouTube SMP Negeri 24 Surakarta. Biasanya di sini berisi konten yang durasi
Dan selanjutnya ini adalah Instagram. Selanjutnya ini adalah TikTok dari SMP 24 Kota Surakarta yang ini adalah baru kita rilis beberapa bulan ini. Dan di sini viewernya alhamdulillah sudah banyak dari konten-konten sebelumnya, dari konten berkaitan dengan tata tertib di sekolah, tentang apa namanya P5 dan yang lain. Kesimpulan, optimalisasi media sosial dalam penyampaian layanan informasi pada dunia dan konseling sangatlah penting. Dengan strategi yang tepat, kita dapat memaksimalkan manfaat dan menjawab tantangan yang ada demi kesejahteraan siswa. Terima kasih untuk pemaparan saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pemaparan yang sangat luar biasa sekali dari Saudara Lantulan Mifa dan SPD. Acara ketiga yaitu acara tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan, silakan dapat mengangkat tangan kemudian menyebutkan nama dan pertanyaan. Silakan. Selamat siang, nama saya Happy. Pak Lantulan, saya sangat tertarik sekali dengan presentasi yang Bapak bawakan. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin menanyakan, untuk mengoptimalisasi media sosial ini pastinya ada banyak kesulitan ya. Nah, kesulitan dari pengambilan judul ini, kemudian kesulitan dalam menerapkannya yang dihadapi oleh Pak Lantulan itu seperti apa saja dan bagaimana solusinya? Silakan langsung dijawab. Terima kasih kepada Ibu Happy. Untuk tantangan yang saya hadapi, yang pertama itu yaitu berkenaan dengan device dan storage atau penyimpanan data. Karena apa? Device ini berperan sangat penting dalam pembuatan konten edukasi. Karena di sini kita masih menggunakan device pribadi ya, dan terbatas storage-nya. Dan jujur saja, setiap kali pembuatan konten edukasi, satu konten edukasi itu bisa mencapai 1 GB atau lebih. Jadi di sini kita membutuhkan banyak storage atau penyimpanan data yang lebih banyak. Dan di Google Drive sendiri kan sudah ada pembatasan, dan itu mungkin sebagai tantangan tersendiri. Karena apa? Kalau kita menghapus dokumentasi yang lain, nanti kalau kita akan membuat konten edukasi lagi kan kita kesulitan, yaitu menjadi permasalahan. Dan alhamdulillah kemarin itu kita sudah berkoordinasi dengan sekolahan, dan nanti selanjutnya dari pihak sekolah akan menyediakan yaitu device, yaitu berupa kamera dan perlengkapan lainnya, sehingga nanti saya dan teman-teman lainnya dapat membuat konten-konten edukasi yang lebih berkualitas dan menarik bagi siswa dan masyarakat luas. Dan ada lagi yaitu tantangan berkaitan dengan internet. Karena apa? Dalam pengangkutan data itu membutuhkan jaringan internet yang sangat cepat. Kalau umpamanya jaringan internet itu tidak cepat atau ada kendala, otomatis konten yang kita upload itu kualitasnya akan menurun dan gambarnya itu tidak optimal, sehingga biasanya netizen atau anak-anak itu kurang tertarik dengan konten-konten yang kita sajikan seperti itu. Dan selanjutnya di sini kita sudah bekerjasama dengan siswa-siswa. Nanti seumpamanya mereka mau menyumbangkan konten-konten edukasi, nanti saya dan tim kreatif bisa memfilter atau memfasilitasi supaya anak-anak itu juga berperan aktif membuat konten-konten edukasi yang bermanfaat untuk sekolah dan masyarakat luas. Mungkin itu saja tantangan dari saya. Terima kasih. Adakah yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu atau anak-anak semua? Sudah cukup? Jika sudah cukup, kita lanjutkan dengan sesi
sesi yang selanjutnya yaitu sesi masukan dan arahan dari mentor. Kepada Bapak Sarjoko SPD selaku mentor pada seminar MOCP 3 kali ini kami persilakan. Terima kasih saudara-saudara dan terima kasih Pak Ambulan, terima kasih teman-teman peserta seminar karena sudah antusias sekali untuk mengikuti acara seminar hari ini. Pertama, dari judul yang diaturkan Pak Ambulan sangat menarik sekali karena sudah sesuai dengan era sekarang. Era sekarang itu anak-anak adalah anak-anak generasi Z. Tadi sudah dipaparkan bahwa medsos itu menjadi dominasi waktu terbesar yang digunakan oleh anak, baik itu di rumah maupun di tempat-tempat tertentu di mana dia tidak ada kegiatan secara fisik, tapi biasanya anak selalu mendominasi menggunakan medsos melalui HP-nya. Maka dari tantangan tersebut dari Pak Ambulan menggiring, oh ternyata anak-anak mendominasi medsos, maka ini sangat tepat sekali apabila medsos yang digunakan untuk layanan informasi kaitan dengan bimbingan dan konseling. Jadi sebenarnya sangat bagus sekali dan juga kedepannya itu jauh lebih ditambah lagi dan spesifikasi lagi kaitannya dengan edukasi, kaitannya informasi layanan bimbingan konseling, contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang buruk. Apalagi tren-tren sekarang adalah edukasi tentang bullying, perundungan dan lain-lain, itu jauh lebih spesifik sehingga anak-anak dengan melihat konten lewat media sosial itu informasi layanan bimbingan konseling itu jauh lebih mengenal daripada hanya kita beri petuah secara lisan. Jadi ini sangat membantu sekali kedepannya untuk anak-anak di SMP Negeri 24 Surakarta. Jadi terima kasih untuk Pak Ambulan, ide-ide kreatifnya tetap kita tunggu terus dan dikawal oleh sekolah semuanya dari kegiatan sampai sarana prasarana. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sarjoko atas saran dan masukan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu penutup. Selamat kepada Saudara Lantulan Mifadana SPD atas pemaparannya yang telah melewati seminar MOCP 3K. Terima kasih kepada mentor beserta teman